Bagaimana jika ruang angkasa penuh dengan peradaban yang sangat maju, di mana ada teleskop tugas berat mengawasi kita tidak hanya dari jauh, tetapi juga melihat kita seolah-olah ada di bawah mikroskop, sementara tidak ada yang kita lihat. Namun segera kita akan berhenti menjadi pecundang universal karena NASA telah mengalokasikan hibah $2 juta untuk membangun teleskop yang dapat mengamati planet ekstrasurya dengan resolusi 25 km per piksel. Di video ini Anda akan mengetahui mengapa Anda bisa tidak sengaja melihat payudara melalui teleskop kita. Fenomena luar angkasa apa yang sangat perlu kita selidiki lebih dekat, dan yang terpenting, mengapa umat manusia membutuhkan teleskop seukuran tata surya. Pada 2022, menggunakan teleskop Subaru Jepang, para ilmuwan berhasil melihat objek terjauh yang pernah dilihat dari bumi, galaksi HD1, yang berjarak 13 miliar tahun cahaya dari kita. Ini dia fotonya, diambil dengan teleskop. Ya, puting luar angkasa itu adalah seluruh galaksi. Seolah-olah itu diambil pada ponsel pertama dengan kamera 110 piksel. Untuk kualitas yang lebih baik, teleskop kita membutuhkan cermin yang lebih besar agar lensa dapat mengumpulkan lebih banyak cahaya. Di Chili, mereka telah membangun teleskop sangat besar dengan cermin utama berdiameter hampir 40 meter. Tapi ada yang lebih baik. Lensa berdiameter ribuan kilometer, dan ini tidak perlu dibangun lagi karena mereka adalah bintang, lubang hitam, dan galaksi lainnya. Cahaya dari objek yang jauh memasuki galaksi antara objek dan teleskop kita, mendistorsi bentuk sebenarnya dari sumber cahaya itu. Lensa biasa melakukan hal yang sama. Cahaya mengenainya terdistorsi dan objek di belakang lensa tampak jauh lebih besar. Dan LARIK sangat besar di New Mexico telah mendeteksi sebanyak 22 lensa gravitasi potensial ini. Salah satunya adalah bintang Eagle 2005 BLG 390L. Dengan bantuannya, para ilmuwan menemukan sebuah planet yang secara tidak resmi mereka sebut hot karena kemiripannya dengan planet dingin dan berbatu di Star Wars. Tetapi para ilmuwan menontonnya sangat sebentar daripada yang mereka habiskan menonton sutradara memotong adegan film tersebut. Itu karena bintang yang berperan sebagai lensa pindah ke suatu tempat dan sumbu lensa bumi planet ekstrasurya putus. Ilmuwan membutuhkan objek, bumi dan lensa untuk dibariskan. Namun sayangnya momen ini tidak berlangsung selamanya. Dan bagaimana jika kita menggunakan matahari sebagai lensa? Seperti kamera lainnya, untuk mendapatkan bidikan close-up, kita harus menjauh menciptakan panjang fokus yang lebih panjang. Sinar cahaya galaksi atau planet ekstrasurya manapun yang akan membelok mengelilingi matahari dari semua sisinya, seolah-olah dikelilingi oleh sebuah cincin. Untuk melihatnya dengan jelas, kita perlu berada pada jarak yang lebih jauh dari planet kita. Para ilmuwan mengklaim bahwa panjang fokus minimum adalah 550 unit astronomi, yang 14 kali lebih jauh dari Pluto. Tetapi para astronom tidak harus pergi ke sana. Kita cukup mengirim teleskop kecil ke luar angkasa seperti Hubble misalnya. Misi seperti itu akan memakan waktu cukup lama karena Voyager 1 dikirim 1977 menempuh hanya 135 unit astronomi dalam 40 tahun. Para ilmuwan yang akan meluncurkan teleskop ke luar angkasa tidak akan hidup untuk melihat hasil pertama. Kendala lainnya adalah matahari sebenarnya sangat terang. Ini sama dengan mengambil cermin selfie dengan flash. Karenanya perlu mempertimbangkan bagaimana mengaburkan itu. Tapi ada satu nilai tambah yang besar. Jika lensa atau objek yang diamati bergeser dan keluar dari garis yang kita butuhkan, kita tinggal memindahkan teleskop ke tempat yang diinginkan. Tapi tunggu, untuk memutar teleskop semacam itu 1 derajat, pesawat ruang angkasa harus menempuh 10 unit astronomi, yaitu jarak dari bumi ke Saturnus. Itu akan menghabiskan banyak tenaga dan waktu dari beberapa generasi astronom. Tapi setidaknya kita akan memiliki kesempatan untuk melihat apakah ada planet lain yang memiliki kehidupan yang mungkin mengawasi kita. Teleskop 30 meter adalah perangkat yang ditunggu-tunggu para astronom dan astrofisikawan di seluruh dunia.
gambar yang diambil oleh teleskop baru akan 12 kali lebih tajam dibandingkan Hubble. Teleskop 30 meter akan menangkap cahaya 9 kali lebih banyak daripada teleskop terbesarnya. Kedengarannya menjanjikan. Para ilmuwan berharap segera dapat melihat planet ekstrasurya dengan mata mereka sendiri, melihat ke galaksi yang jauh, melihat lubang hitam lebih dekat, dan mempelajari materi gelap. Harapan besar seperti itu diletakkan pada teleskop dan cerminnya yang berdiameter kurang lebih 30 meter atau 98 kaki. Itu seharusnya membuka peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam eksplorasi ruang angkasa. Menurut rencana, observatorium itu akan dibangun pada pertengahan 2020. Tapi ada yang tidak beres. Ternyata tempat yang dipilih untuk teleskop itu yang harus disalahkan. Lokasi ini, di mana 13 teleskop dari 11 negara berbeda berada, entah bagaimana, menjadi tidak menguntungkan untuk pembangunan satu lagi. Saya berbicara tentang Gunung Mauna Kea di Hawaii. Gunung berapi tidur adalah lokasi yang sempurna untuk pengamatan astronomi. Semuanya ngumpul di sini. Gunung tertinggi, kelembaban rendah dan cuaca cerah yang bagus hampir sepanjang tahun. Juga tidak adanya kota besar dan polusi cahaya. Tempat ini bisa menjadi platform yang ideal untuk teleskop baru kalau tidak ada tapinya. Akankah gunung berapi ini yang tertidur selama ribuan tahun tiba-tiba terbangun? Bukan, ini bukan masalahnya. Letusan terakhir Mauna Kea terjadi sekitar 4.500 tahun yang lalu. Para ilmuwan yakin bahwa kebangkitan gunung berapi ini tidak mungkin terjadi selama hidup kita. Tentu saja, membangun teleskop mahal di dekat mulut raksasa yang bernafas api itu beresiko. Namun apa yang tidak akan kita lakukan demi sains? Jelas bahwa ini bukan masalahnya. Ada kekuatan yang lebih kuat dari letusan gunung berapi manapun. Kekuatan ini menghalangi para insinyur dan pembangun teleskop raksasa. Lantas, apakah itu? Mereka menyebut diri mereka kiai. Ini adalah sekelompok penduduk asli Hawaii yang mengadvokasi Gunung Suci Mauna Kea. Mereka percaya bahwa membangun teleskop sebesar itu akan membuat marah roh dan menodai tanah. Gunung berapi Mauna Kea adalah puncak tertinggi di antara 5 puncak pulau Hawaii dan karenanya yang paling dipuja-puja. Dalam mitologi Hawaii, diyakini bahwa puncak Mauna Kea adalah kerajaan para dewa. Di zaman kuno, hanya pemimpin dan pendeta tertinggi yang diizinkan mendaki gunung. Belakangan, anggota keluarga kerajaan ditambahkan ke dalam daftar. Anda mengerti sekarang tempat khusus apa yang diputuskan para ilmuwan untuk dijadikan pusat penemuan hebat. Konfrontasi antara penduduk setempat dan sains telah berlangsung selama lebih dari 5 tahun. Selama waktu ini, para pemrotes berulang kali memblokir jalur ke teleskop. Mereka berbaring di tengah jalan dan mengikat diri dengan tali. Protes pertama terjadi saat upacara peletakan pondasi. Perjuangan untuk tanah ini telah mencapai skala yang luar biasa. Jadi, pada 2019, ke-13 observatorium di Mauna Kea harus ditutup selama 4 minggu. Orang tidak diizinkan bekerja. Tidak pernah ada downtime yang begitu lama dalam sejarah observatorium Alpine selama 50 tahun. Para ilmuwan hampir melewatkan sebuah asteroid menuju bumi. Ia lolos dari pengamatan 13 tahun yang lalu dan muncul kembali saat jeda dalam pengamatan teleskop. Tidak ada yang berhasil menghitung lintasannya. Para ilmuwan hanya bisa berharap bahwa tabrakan tidak akan terjadi. Untungnya, memang tidak. Kasus ini memperjelas bahwa teleskop harus bekerja tanpa henti. Manajer proyek pembangunan teleskop harus mencari lokasi cadangan. Pilihannya adalah Pulau La Palma di Kepulauan Canary. Pulau vulkanik kecil ini adalah rumah bagi 21 teleskop. Ini mungkin menjadi platform untuk observatorium baru. Namun beberapa ilmuwan khawatir kalau lokasi ini tidak akan peduli akan uang dan upaya yang diinvestasikan. Di sini memang tidak setinggi lokasi di Mauna Kea.
dan ini dapat mempengaruhi kualitas tampilan. Selain itu, hanya 20% malam di pulau itu yang bebas curah hujan, yang tidak cukup untuk menjelajahi atmosfer planet ekstrasurya sepenuhnya atau mengamati galaksi paling awal. Jadi, haruskah kita berhenti mengharapkan penemuan kosmik yang hebat? Masa depan teleskop 30 meter tidak jelas. Meskipun dibangun di situs alternatif, tidak diketahui apakah kinerjanya akan optimal. Untungnya, teleskop ini hanyalah salah satu dari 3 proyek generasi baru observatorium berbasis darat yang besar. Di Gurun Atacama di Chili, pembangunan teleskop Magellan raksasa berjalan sesuai rencana. Membandingkan luas permukaan penangkap cahaya, itu kalah dengan karakter utama video kita. Tapi teleskop ini sangat mumpuni. Dengan bantuannya dimungkinkan untuk memperoleh informasi tentang materi gelap, salah satu komponen utama alam semesta yang tidak mudah ditemukan. Materi gelap seperti hantu tak terlihat, hampir sulit dipahami untuk teleskop hari ini. Para astronom harus mencarinya secara tidak langsung dengan mengamati bagaimana gravitasinya mempengaruhi bintang dan galaksi. Semua ini dapat berubah dengan teleskop baru, dinamai menurut navigator terkenal. Ini akan membantu memetakan materi gelap dengan lebih akurat. Planet ekstrasurya, galaksi kuno, studi materi antar bintang adalah beberapa tujuan eksplorasinya juga. Teleskop yang sangat besar juga sedang dibangun di Chili. Cerminnya akan menangkap cahaya 15 kali lebih banyak daripada teleskop yang ada. Kejernihan gambar memungkinkan kita mempelajari atmosfer planet di luar tata surya. 10 tahun yang lalu, para ilmuwan bahkan tidak dapat memimpikan hal ini. Hari ini, mereka dengan berani meramalkan peningkatan jumlah planet ekstrasurya yang dapat ditemukan. Teleskop ini akan mengamati bintang-bintang di galaksi jauh dengan cukup mudah. Singkatnya, teleskop harus merevolusi astronomi, astrofisika, dan kosmologi. Masih ada lagi, bumi tidak akan menjadi satu-satunya tempat dari mana eksplorasi ruang angkasa yang serius akan dilanjutkan. Di tahun 2021, teleskop ruang angkasa James Webb dikirim ke orbit. Itu dilengkapi dengan pelindung matahari yang dapat digunakan. Memang di orbit dekat bumi, di bawah sinar matahari langsung, objek dapat dipanaskan hingga 121 Celcius atau 250 Fahrenheit. Layar ini akan membantu menjaga suhu pesawat ruang angkasa di bawah minus 220 Celcius atau minus 364 Fahrenheit yang diperlukan untuk pengamatan inframerah. Menurut peneliti, pengamatan dengan bantuan James Webb dan teleskop super berbasis darat idealnya akan saling melengkapi. Mungkin kemudian hipotesis tentang ruang angkasa akan dikonfirmasi lebih cepat dan planet serta bintang baru akan lebih sering ditemukan. Saya tidak tahu nasib apa yang menanti teleskop setinggi 30 meter itu. Mungkin ia akan muncul di Kepulauan Canary, dan meskipun kondisi pengamatannya tidak sempurna, ini mungkin masih mengejutkan kita. Mungkinkah para pejuang gunung berapi Hawaii akan setuju dengan para ilmuwan dan membiarkan peralatan konstruksi mencapai puncak gunung? Waktu akan berbicara. Menurut Anda, di mana teleskop akan dibangun? Tulis di komentar. Jangan lupa untuk memberikan jempol dan subscribe channel ini.